warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi, Stambu 2024, ingin melakukan mini riset yang berjudul kesulitan bersosialisasi pada anak usia prasekolah dalam kegiatan bermain kelompok. Nah, mini riset kami adalah untuk memahami bentuk dan penyebab kesulitan bersosialisasi pada anak usia prasekolah dalam kegiatan bermain, serta bagaimana kesulitan tersebut memengaruhi interaksi anak dengan teman sebaya. Dengan dosen pengampu, Ibu Eva Yulina, SPC MPC. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alina Zara. Nama saya Karisanela Amanda. Saya Aisyah Aulia. Saya Desi Amelia. Saya Rahmadani Kaulia. Saya Octavia Safitri. Saya Intan Okardani Harti. Saya Naila Zahra. Ayo saksikan video kami. Bye. Sebelumnya kami izin untuk bertanya kepada Miss dari TK swasta Islam Aulia School untuk mewawancarai Miss untuk mengevaluasi bagaimana sih perkembangan anak TK di TK ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, teman-teman saya Biasa dan rekan saya belajar. Sebelumnya kami sudah berkumpul ini dari semester 3 Mas. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya Miss, karena masih belajar Miss. Boleh nggak saya tanya nama Missnya siapa? Perkenalkan sekalian, nama saya De Alawia atau sering disebut Istiana. Saya sebagai Bu Wali Kelas TKB. Selanjutnya boleh nggak sih Miss, kami berdua ingin bertanya-tanya sedikit seputar gimana Miss di TK ini gitu ya. Miss, sebelumnya saya mau nanya nih, berapa lama sih Miss udah mengajar di sini? Saya mengajar di TK ini kurang lebih dari tahun 2019, lebih kurang 5 tahun lah. Lama juga ya Iya. Miss. Biasanya anak-anak di TK ini dari umur berapa sampai umur berapa sih Miss? Di TK kita ini kebetulan buka 3 kelas. 3 kelas ini terdiri TKA dengan TKB. TKA ini tentang usianya dari 4 sampai 5 tahun. Yang bakal nanti lanjut ke TKB. Sedangkan di TKB ini usianya 5 sampai 6 tahun. Di TKB ini kalau sudah selesai bisa lanjut ke SD. Terus bagaimana sih Miss melihat kemampuan anak-anak dalam bergaul dengan teman-teman di sekitarnya itu? Sosialisasi ya. Dari awal sekolah biasa kan anak-anak beradaptasi di lingkungan sekolah. Di awal-awal mereka kayak ada nangis, malu, nggak mau berteman. Tapi ketika sudah beberapa bulan di sekolah, alhamdulillah mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman sebaya. Terus mereka juga bisa mengekspresikan berbagai emosi terhadap temannya. Kalau misalnya lagi kesel, lagi marah, lagi nangis, alhamdulillah udah mudah beradaptasi. Karena kan anak-anak ini cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Apalagi temannya di beradaptasinya itu yang sebaya, jadi cocok. Menurut Miss nih, kenapa sih bermain kelompok itu penting untuk anak-anak di umur segitu? Kalau menurut saya dengan bermain anak-anak bebas berekspresi. Jadi dengan mereka bebas berekspresi, otomatis perkembangan otak mereka itu berkembang semuanya dari segi bahasa, dari segi mereka pra membaca, pra berhitung. Tanpa kita sadari di dunia bermain ini mereka menemui hal-hal
pembelajaran hidup seperti kayak mengenal temannya. Itu kan mereka otomatis memperbanyak kosakata bahasa mereka, menghitung temannya, atau bermain kecil seperti peta umpet, kan mereka ada berhitung gitu kan. Jadi menurut saya sangat penting sih kalau anak-anak kelompok bermain dulu sebelum mereka ke jenjang SD, karena itu bisa melatih semua aspek yang mereka punya gitu tanpa mereka sadari. Baik, Miss, apakah Miss pernah melihat anak yang kesulitan bergaul dengan teman-temannya gitu? Kayak dia selalu menyendiri gitu, malas dekat bermain, ada kayak Miss? Ada beberapa seperti itu. Pertama-tama untuk saya tahu kenapa sih anak ini selalu menyendiri, saya mencari tahu dulu kan alasannya. Karena kan anak itu terbentuk dari lingkungan keluarga, jadi kita harus lihat dulu lingkungan keluarganya gimana, biar kita bisa nyari solusi gitu untuk membuat anak itu biar nggak menyendiri lagi. Dan beberapa rata-rata mereka di lingkungan keluarganya memang nggak pernah dikasih bermain, jadi pas di lingkungan sekolah mereka terkejut, kok banyak temannya, jadi sulit mengekspresikan gimana ini cara bermain yang bagus. Itulah mengakibatkan mereka selalu menyendiri gitu. Biasanya solusi dari saya pertama memperkenalkan teman-temannya satu-satu biar dia tahu kalau ini temanku, nanti aku bermain sama dia. Setelah itu saya suruh temannya mengajak dia untuk bermain, karena kan anak yang menyendiri ini sulit memulai permainan kan, jadi temannya lah yang memulainya. Alhamdulillah makin kesini dia makin happy gitu bermain, makin bisa sendiri bermainnya, nggak menyendiri lagi. Karena anak menyendiri ini dia banyak diam, otomatis komunikasinya kurang lancar gitu, dia nggak mengeksplor bahasanya, nggak melatih kemampuan dia berteman, bersosialisasi. Ketika ada sesuatu yang menuntut dia untuk kerja kelompok, dia kebingungan sendiri gitu, dan respon si anak jadi kayak menangis, karena anak-anak kan sudah mengungkapkan ekspresi kan, ini aku gimana, nggak bisa nangis, jadi lebih kayak dia tersensitifnya gara-gara dia menyendiri. Padahal lingkungan sekitarnya welcome, karena dia yang menarik diri, dia merasa dirinya mungkin aku di sini nggak ada siapa-siapa gitu, jadi lebih ke sensitif, aura-aura negatif itu kayak masuk sendiri ke dalam tubuh dia, itu yang buat dia nggak bagus. Biasanya kalau anak kayak gitu tuh kapan ya Miss dia merasa kayak nggak bisa nih gitu, mereka nggak mau berteman sama aku gitu Miss? Ini yang menjadi kendala juga sih anak menyendiri. Kalau anak menyendiri kan dia jarang berkomunikasi, jadi dia nggak pernah mengungkapkan isi hatinya. Makanya kadang-kadang menjadi kendala itu mengenali emosinya gitu kan. Ini anak ini nggak ada bicara apa-apa, cuma kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba kayak murung, diajak komunikasi dia nggak mau jawab, karena mungkin dia nggak terbiasa berkomunikasi dengan orang kan, jadi sulit gimana mau cara ngomongnya gitu. Itu sih menjadi bingung gitu cara berkomunikasi ke dianya. Menurut Miss nih, apa sih yang menyebabkan anak itu kesulitan bergaul? Menurut saya yang sering sekali terjadi itu pada lingkungan keluarga. Dia di lingkungan keluarga yang selalu diprotektif sama orang tuanya, sehingga nggak boleh main sama temannya, atau mungkin lingkungan keluarganya itu banyak yang nggak bagus, jadi mamanya menyuruh dia untuk main di rumah aja. Dia jarang bertemu dengan banyak orang. Itu sih menurut saya yang buat anak itu sering menyendiri atau sulit beradaptasi lah kita bilangnya kan. Dari lingkungan keluarga sih paling tonggak utamanya gitu. Di lingkungan keluarga lah awal dia membentuk karakter dia, karena kan kalau di lingkungan sekolah ini melanjutin apa yang dilakukan di lingkungan keluarga. Baik Miss, pertanyaan terakhir dari saya, menurut Miss, apakah keluarga atau cara orang tua mendidik anak bisa berpengaruh untuk ke jenjang dia sekolah atau selanjutnya Miss? Berpengaruh menurut saya. Pola asuh orang tua yang dilakukan di rumah itu sangat berpengaruh di sekolah, karena seperti apa dia dibentuk di sekolah, seperti itulah dibawanya ke sekolah. Di rumah maksudnya seperti itulah dibawa ke sekolah. Cuma biasanya sih kalau misalnya orang tua bisa diajak diskusi untuk mengubah pola asuhnya jadi sama ke sekolah, biasanya anak-anak itu menjadi pribadi yang lebih bagus gitu. Jadi tergantung
kerjasama antara guru sama orang tuanya sih. Pertanyaan selanjutnya dijelaskan dulu. Karakter anak itu berpengaruh nggak terhadap bersosialisasi maupun sosialisasi? Karakternya sangat berpengaruh sih. Tapi biasanya di usia dini ini karakternya itu kan beragam, karakternya belum menetap. Misalnya dia egois, tapi masih bisa kita rubah gitu, karena mereka kertas putih kan, kita bisa membentuknya. Jadi selama berteman di usia dini, karakternya itu tidak tetap, masih bisa dirubah gitu kan di dalam bermain. Misalnya dia suka marah-marah, masih kita bisa ubah gitu. Biasanya apa yang dilakukan ketika anak itu mengalami kesulitan bersosialisasi saat bermain dalam kelompoknya? Biasanya sih dari saya itu pertama-tama mengajak temannya yang lain untuk mengajak dia bergabung, terus melibatkan dia dalam kelompok belajar dengan dukungan dari teman-temannya, jadi dia termotivasi untuk berbicara dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Miss biasanya memberikan pendampingan khusus pada anak yang kesulitan bersosialisasi atau tidak? Di awal-awal iya, cuma setelah dia sudah mulai bisa berbaur dengan teman-temannya, misalnya sudah melepaskan, karena kalau kita selalu di sampingnya, dia merasa bahwa dia selalu diikutin, jadi bermainnya nggak bebas. Setelah dia mungkin udah bisa berbaur, Dari saya.